Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada, marilah pelajaran fikih pada kesempatan hari ini pada semester 2 ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi, pelajaran pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah para siswa-siswi sekalian, bagaimana keadaan kalian semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran online secara baik. Para siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, dan pada kesempatan semester 2 ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Siapakah di antara kalian yang sudah paham tentang sholat Jumat itu apa? Perlu diketahui bahwa sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah sesudah 2 khutbah dan waktunya pada waktu zuhur di hari Jumat. Sekali lagi bisa kalian lihat pada tayangan ini bahwa sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah sesudah 2 khutbah Jumat di waktu zuhur pada hari Jumat. Jadi itulah yang dimaksud dengan sholat Jumat. Coba di antara kalian mungkin ada yang tahu hukum daripada sholat Jumat bagi laki-laki itu apa? Coba kalian semuanya berpikir, ya. Kira-kira apa? Baik, tentu saja kalian ada yang sudah paham, ada yang belum tahu. Bagi yang belum paham maupun yang sudah paham bisa dilihat pada tayangan di papan ini. Jadi hukum daripada sholat Jumat itu bagi laki-laki adalah wajib ain. Ya, jadi sekali lagi hukumnya adalah wajib ain. Artinya adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim atau orang Islam laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Jadi itulah hukum daripada sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan, sholat Jumat itu tidak diwajibkan. Akan tapi sholat Jumat itu adalah apa? Yaitu mubah atau boleh. Begitu. Itu hukum sholat Jumat. Nah kemudian sholat Jumat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu termaktub dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bisa dilihat pada tayangan ini, ya. Nampak jelas ya dari situ ya. Mari kita baca bersama-sama untuk ayatnya ini. Baca mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Siapa yang bisa mengulang bacaan daripada surat Jumu'ah ayat 9? Ayo silahkan, ada enggak? Ada. Enggak berani ya? Baik. Perlu dimengerti dalam ayat ini, ya, terjemah daripada ayat ini adalah demikian. Bisa dilihat di tayangan ini juga ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat,
maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, itulah dalil wajibnya menunaikan ibadah sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, ini makanya ketika di hari Jumat dan kita laki-laki, maka kita berkewajiban ya, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ini. Dan apabila sudah ada tanda-tanda untuk didirikan sholat Jumat, mungkin 1 jam, setengah jam sebelumnya kita sudah persiapan ya, untuk hadir ke tempat Jumatan atau ke masjid. Para siswa-siswi yang saya sayangi, kemudian syarat-syarat sholat Jumat. Perlu dimengerti bahwa syarat sholat Jumat itu ada 2, dibagi menjadi 2. Satu adalah syarat-syarat wajib. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat sah sholat Jumat. Coba berpikir, kalian semuanya coba berpikir, kira-kira syarat wajib sholat Jumat itu apa yang pertama? Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama adalah Muslim. Muslim itu artinya apa toh? Muslim itu adalah orang yang beragama Islam, ya, laki-laki atau orang laki-laki yang beragama Islam. Maka wajib menunaikan ibadah sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang kedua? Bisa dilihat pada tayangan ini. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Ukuran dewasa berapa tahun? Untuk laki-laki ukuran dewasa itu adalah 15 tahun. Ini. Atau belum 15 tahun tapi sudah mengalami mimpi basah. Nah, maka sudah berkewajiban menunaikan ibadah sholat Jumat. Coba di antara kalian yang putra ini ya, yang kira-kira sudah 15 tahun siapa? Atau mungkin belum 15 tahun, kayaknya belum ada 15 tahun ya. Tapi mungkin kalau mimpi basah ada yang sudah mengalami ya. Jadi kalian kalau misalnya belum 15 tapi sudah mimpi basah, maka berarti sudah balik, sudah dewasa, sudah berkewajiban menunaikan ibadah sholat Jumat. Yang ketiga adalah syarat wajibnya adalah berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah akalnya, pikirannya bisa dipakai untuk berpikir secara normal, secara wajar, gitu. Jadi bisa digunakan akal pikirannya secara wajar, secara sehat. Nah, sehingga kalau orang gila itu berarti kan nggak sehat akal pikirannya, tidak berkewajiban Jumatan. Namun apabila ikut Jumatan boleh saja ya. Siapa tahu dengan Jumatan nanti apa gilanya itu bisa menjadi sembuh, ya, menjadi hilang. Nah, ini. Kemudian untuk syarat yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah sehat badannya, ya, sehat badannya, badannya tidak baru sakit, ya, misalnya tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru, ya kan? Tidak baru sakit ginjal misalnya. Nah, itu. Maka berkewajiban untuk sholat Jumatan. Kalau hanya sakit yang kecil, misalnya sakit kukul, sakit panu, nah itu tetap wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya, gitu. Nah kemudian yang kelima, yang menjadikan syarat wajib untuk menunaikan ibadah sholat Jumat adalah bermukim. Bermukim itu apa? Bermukim itu bertempat tinggal. Artinya tidak baru bepergian jauh. Ini. Ya, bepergian jauh itu maksudnya bepergian
sampai kurang lebih 80 km, ya kan, 61. Itu adalah baru dinamakan musafir atau bepergian jauh. Nah, kalau bepergiannya baru 70 km, 50 km itu ya kita masih berkewajiban untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, begitu. Para siswa-siswi yang saya sayangi, kemudian untuk yang keenam, syarat wajibnya adalah merdeka. Merdeka itu maksudnya bagaimana? Apakah negaranya merdeka? Merdeka yang dimaksud di sini adalah orang tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang lain. Itu. Sehingga orang tersebut terkekang, terikat, tidak bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Jadi kalau bebas, kalau tidak berada dalam kekangan orang lain, maka berkewajiban untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah, itulah syarat wajib sholat Jumat. Ada berapa tadi jumlahnya? Ada 6. Ada 6. Kemudian bisa kalian lihat juga, yaitu syarat-syarat sah sholat Jumat. Nah, perlu kalian semuanya mengetahui apa toh yang termasuk dalam syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, coba kira-kira siapa di antara kalian? Mungkin ada yang tahu, silahkan tunjukkan jari. Oh, bisa dilihat di papan sini ya. Yang pertama adalah sholat Jumat itu menjadi sah jika dikerjakan di pemukiman yang tetap. Jadi yang pertama adalah dikerjakan di pemukiman yang tetap. Itu jadi bukan hanya lajon tapi di pemukiman yang tetap. Atau mungkin kalau misalnya dikerjakan di kantor, di sekolahan yang mana sekolahnya tidak dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu, tidak ada penghuni sekitar situ, maka kalau berdasarkan hukum itu tidak sah itu. Tapi kalau di sekolah MTS kita itu sah untuk Jumatan. Kenapa? Karena dipakai untuk sholat 5 waktu oleh penduduk kiri kanannya. Kemudian syarat sah yang kedua, menurut Imam Syafi'i, bahwa sholat Jumat itu dikatakan sah bila jamaahnya sekurang-kurangnya terdiri dari 40 orang. Sehingga kalau jumlahnya baru 30, 25, 35, berarti sholat Jumatnya belum sah. Ini kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam madzhab yang lain, misalnya Maliki, itu sholat Jumat boleh kurang dari 40 orang, boleh begitu. Nah, kemudian untuk syarat sah yang ketiga adalah dikerjakan pada waktu zuhur. Dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau sholat Jumat kok dikerjakan pada waktu asar, nah ini ya tidak sah, ya kan? Atau mungkin pada waktu duha, maka sholat Jumat tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masih dianggap belum melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian yang keempat, syarat sahnya adalah sebelum sholat Jumat itu harus dilakukan 2 khutbah Jumat. Ini harus loh ya, harus. Kalau Jumatan kok tanpa ada khutbahnya, ya ibadah Jumatannya tidak sah.
Nah, maka harus ada 2 khutbah Jumat. Ini. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada, dan tentu saja kalian berada di rumah masing-masing, didampingi oleh orang tua, begitu ya. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Berikut ini adalah sunnah-sunnah sholat Jumat. Nah, bisa kalian lihat di papan ini ya. Sunnah-sunnah sholat Jumat ini ada beberapa. Coba antara kalian yang tahu siapa aja? Kira-kira yang pertama apa? Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat ke masjid. Mandi yang bersih, pakai sabun biar wangi. Ya. Kemudian yang kedua ada sunnah pula memakai pakaian yang bagus. Ya, yang bagus itu sunnah. Kalau yang bersih suci itu kan wajib, ya kan? Tapi kalau yang bagus, ya, kalau misalnya bajunya sudah suci, ya, kemudian milih yang bagus. Ini makanya akan menambahkan pahala itu. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian, memakai wangi-wangian ini termasuk sunnah. Kenapa ketika Jumatan kok pakai wangi-wangian? Nah, supaya ya ketika Jumatan itu tidak mengganggu teman yang lain, tidak mengganggu jamaah yang lain. Misalnya tidak pakai wangi-wangian, kemudian keluar keringat, baunya apek. Nah, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi dalam Jumatan. Kiri kanannya ya, dalam hatinya membatin, ya toh. Kalau bahwa kita baunya nggak enak gitu. Makanya diusahakan pakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat juga sunnah pula adalah memakai pakaian itu yang warnanya putih. Ya, ketika Jumatan pakai warna baju yang putih, pakaian yang putih, dan bajunya lengan panjang. Nah, ini sunnah ini. Jadi lengannya adalah lengan yang panjang. Sunnah. Namanya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi. Dari segi pahala ya banyak kalau kita laksanakan sunnah itu. Kemudian yang kelima adalah memotong kuku. Nah, memotong kuku dan menyisir rambut. Jadi rambut disisir yang rapi, ya kan? Kukunya ya, yang kanan, kiri, kuku tangan, kuku yang kaki. Nah, itu semuanya dipotong, dirapikan. Ya, ada suatu kesunahan sehingga akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keenam sunnahnya, ya, sunnah dari sholat Jumat adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya, sebelum menunaikan ibadah Jumat. Sunnah kalian hadir ke masjid, misalnya jam 11:30 kan, untuk menunggu khotib ya, berdiri di mimbar kan masih setengah jam. Nah, sebelum duduk, masuk masjid sebelum duduk, nah dimanfaatkan untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat yang lainnya gitu. Nah, kalian sholat 2 rakaat masih ada waktu ya, khotib belum naik ke mimbar, maka dipakai untuk apa? Ya misalnya kesunahan yang lain, misalnya untuk berzikir ya, membaca tasbih, tahmid, takbir, ataupun membaca Al-Quran silahkan, atau mungkin membaca sholawat juga dipersilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, misalnya seperti itu. Sampai nanti sampai khotib tersebut naik ke mimbar. Tapi kalau misalnya khotib sudah naik ke mimbar, jamaah ya harus memperhatikan, berhenti baca Qur'annya, berhenti berzikirnya, tapi harus memperhatikan apa yang disampaikan
oleh khotib. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada di rumah masing-masing, kemudian sholat Jumat ini ada beberapa yang boleh tidak mengerjakan. Artinya ada beberapa orang atau penyebab ya, yang kita itu boleh tidak melaksanakan ibadah Jumat. Siapa itu? Nah, yang tidak berkewajiban menunaikan ibadah Jumat itu siapa? Yang pertama adalah perempuan, wanita. Jadi kalau wanita itu enggak wajib. Hukumnya apa kira-kira wanita itu? Apa sunnah atau yang lain apa kira-kira? Apa kira-kira hukumnya untuk perempuan wanita menunaikan ibadah Jumat? Wajib atau sunnah atau yang lainnya? Yaitu hukumnya mubah, boleh ya. Jadi boleh perempuan berjumatan. Yang kedua adalah yang tidak berkewajiban adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak. Budak itu adalah orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain dan dia diperjualbelikan. Itu adalah hamba sahaya ya, atau budak. Kemudian yang ketiga orang yang baru sakit, sakit parah, itu tidak berkewajiban Jumatan. Jadi orang yang sedang sakit parah, misalnya sakit jantung, liver, ya kan, misalnya, kemudian lumpuh, misalnya, boleh tidak Jumatan, tapi tetap melaksanakan sholat duhur, ya, itu dengan alasan sakit. Kalau hanya sakit yang ringan, ya, cuman pilek sedikit, ya, panu, kudis, ya itu wajib tetap Jumatan, tidak boleh meninggalkan Jumatannya. Yang keempat adalah anak-anak. Jadi yang keempat adalah anak-anak, itu tidak berkewajiban, tapi boleh Jumatan untuk latihan. Karena dengan latihan sejak kecil, maka besok ketika sudah balik akan terbiasa melaksanakan ibadah sehingga tidak berat melaksanakan suatu ibadah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan gitu. Kemudian yang kelima, boleh juga kita tidak Jumatan dengan penyebab yaitu karena hujan lebat, ya, hujan lebat atau adanya musibah, ya, musibah banjir misalnya, atau mungkin gempa bumi yang besar yang meruntuhkan rumah, ya kan, tidak berkewajiban Jumatan. Tapi kalau hujan rintik-rintik, hujan masih bisa pakai payung, ya, tidak menimbulkan bahaya, ya wajib tetap Jumatan. Gempanya kecil, tetap wajib Jumatan, gitu. Nah, para siswa-siswi sekalian, di mana saja kalian berada di rumah masing-masing, itulah beberapa pengetahuan yang harus kalian kuasai, ya, harus kalian kuasai, dipelajari, jangan sampai dilupakan. Dan mudah-mudahan dengan kalian rajin belajar, nanti bisa mendapatkan nilai yang baik ketika kita mengadakan ulangan harian. Maka dari itu sekali lagi saya berpesan pada kalian semuanya, tolong rajin belajar. Walaupun ini pembelajaran lewat online, tetap kalian harus rajin, jangan males-malesan. Karena nanti kalau males nilai jelek, nah nanti bisa jadi tidak naik kelas juga begitu, karena tidak memenuhi persyaratan, belum sampai KKM gitu. Baik para siswa-siswi sekalian yang berbahagia di mana saja kalian berada di rumah masing-masing, pembelajaran pada kesempatan
Hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.